Demi dapat kekayaan secara instan, segala jalan dihalalkan. Buat perjanjian gaib dengan siluman ular, pelaku pesugihan gelap mata berhadapan dengan sosok cantik jelita yang tiada bandingannya. Dia berwujud siluman ular yang luar biasa serem banget, itu besarnya luar biasa. Tapi dia memanipulasi para korbannya atau si pelaku yang menjalin hubungan dengan dia ini dengan sosok wanita yang cantiknya luar biasa. Kisah mistis orang-orang yang memilih bersekutu dengan siluman ular pada akhirnya terkungkung derita, entah secara fisik atau jiwa mereka, alih-alih mendapat kekayaan berlimpah ruah. Good people, dengan berbagai kondisi dan belitan ekonomi, sejumlah orang terkadang gelap mata memilih jalan instan untuk mendulang harta. Ada yang pontang-panting mencari rejeki, tidak mengapa, sedikit asal berkah dan mendapat ketenangan hati. Namun ada pula yang kemudian membuat perjanjian gaib karena ingin kekayaan dalam sekejap mata. Salah satu misteri pesugihan yang sejak lama dituturkan di tengah kehidupan masyarakat hadir dari kerajaan siluman ular. Ngomong-ngomong tentang pesugihan ngipri, itu benar adanya, terutama di era-era Jawa kuno dulu. Karena pesugihan ngipri itu memang dari dulu udah ada, bukan hanya saat ini aja gitu loh. Tapi saat ini pun saya dengar memang masih banyak orang-orang yang melakukan pesugihan ngipri tersebut. Jadi memang betul ada menurut saya. Good people, lewat sejumlah ritual dan sesajen, orang-orang yang menempuh perjanjian gaib dengan siluman ular konon diharuskan menyerahkan diri, baik batin atau lahir, agar permintaan diberi kekayaan bisa terwujudkan. Muslihat siluman menjelma sosok wanita cantik jelita yang tiada bandingannya adalah salah satu kesamaan dari banyak tutur lisan yang dikisahkan. Dia berwujud siluman ular yang luar biasa serem banget, itu besarnya luar biasa. Tapi dia memanipulasi para korbannya atau si pelaku yang menjalin hubungan dengan dia ini dengan sosok wanita yang cantiknya luar biasa. Digoda akal sehat mereka, pelaku pesugihan siluman ular seolah terbuai dengan kecantikan siluman menjelma perempuan. Maka pernikahan dari dua alam berbeda pun dilakukan. Itu calon kamu. Pas saya lihat ada seorang putri, luar biasa cantik, luar biasa cantik. Gak ada, kalau saya ngomong di manusia ini gak ada cantik. Konon, agar permintaan dituruti, orang-orang yang datang membuat perjanjian diharuskan melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan setelah pernikahan terjadi, pelaku pesugihan kemudian dibawa ke sebuah tempat bak istana nan megah. Ada yang menuturkan mereka merasa di sana hanya sebentar, terbilang hitungan jam saja. Namun ketika ditemukan dan kembali kepada kesadaran secara utuh, rupanya sudah begitu lama dalam hitungan bulan berada di area entah berantah. Selama prosesi dari awal pesugihan itu, artinya saya dari mulai sesaji awal itu di sore pukul hampir maghrib itu, ternyata itu kan saya sudah 3 bulan. Saya disadarkan ada di pantai ini 3 bulan, Pak. Good people, ada yang merana usai pesugihan. Ada pula cerita mereka terperangkap tipu daya berupa gelimang harta setelah bersekutu dengan siluman ular. Semula, harta seperti turun dari langit begitu saja, entah dari mana asalnya. Konon pelaku pesugihan siluman ular bisa mendadak kaya. Karena perlu Mbak ketahui ya, ngipri itu adalah yang dimana lelaku atau tirakat ritual pesugihan yang dimana lelakunya adalah si pelaku harus berhubungan badan dengan si sosok siluman tersebut. Pada akhirnya, pelaku pesugihan siluman ular selalu berkalang derita. Entah dirundung sakit misterius dari sisi fisik, atau keluarga mereka kemudian tercerai-berai. Hingga tak jarang ada pula kisah menumbalkan anggota keluarga sendiri. Untuk ngipri sendiri nggak bisa Mbak, karena memang
di saat seseorang melakukan ritual atau lelaku pesugihan yang dimana mendatangkan kekayaan yang sangat luar biasa untuk orang tersebut, itu tidak bisa berupa ternak dan yang lain. Biasanya yang dia minta adalah tumbal korban, yaitu nyawa, yang biasanya dari anggota keluarga terdekat itu. Dari kisah siluman ular pemberi kekayaan, sesaat lagi di inilah kisahnya. Hadir cerita tak kalah menyeramkan. Bagaimana kisah mistis orang-orang yang konon melakukan persalinan di rumah sakit kosong hingga melahirkan bayi di kamar mayat. Good people, misteri dari rumah sakit terbengkalai juga menyertai seorang pria yang mengaku menginap 3 hari di rumah sakit yang sudah tidak beroperasi selama 8 tahun. Enggak, tapi masih tadi di situ berapa hari? Enggak, kita udah 3 harinya. 3 hari di situ. Telung dino nak kono? Telung dino, 3 hari. Di rumah sakit sudah 3 hari. Loh, iso turun aku kono telung dino kok. Dan angkat-angkatnya kan depan tapi enggak ditanya orang. Niat membesuk teman yang dirawat, seorang pria mengaku telah menginap di rumah sakit terbengkalai selama 3 hari. Lalu siapa sebenarnya yang ia dampingi di rumah sakit kosong itu? Aura mistis dari bangunan terbengkalai bekas rumah sakit juga hadir ketika seorang pria justru mengaku menginap di sana selama 3 hari. Dalam video yang beredar luas, seorang pria dari Bandung, Jawa Barat datang ke RSK Tayu, Jawa Tengah untuk membesuk temannya yang sakit. Padahal rumah sakit ini sendiri diketahui sudah 8 tahun tak beroperasi. Semula dirasa tidak ada yang ganjil, namun di hari ketiga ia mulai sadar dan bertanya-tanya tentang rumah sakit kayu yang tak beroperasi sejak 2013 silam. Yang saya lihat di video dan yang dialami si pria itu ya, itu merupakan peristiwa yang mungkin sudah kerap terjadi Mbak di sekitar kita, yang dimana seseorang mengalami peristiwa metafisika atau peristiwa gaib yang dimana dia masuk ke dimensi yang dimana tidak seharusnya, yaitu dimensi astral. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang tadi kita bahas, RSK Tayu sendiri sudah lama terbengkalai. Anehnya kan dia ngerasa itu nggak terbengkalai. Bahkan yang kita lihat di video tersebut, dia menemui temennya, yang padahal kalau menurut saya itu bukan temennya. Good people, berbagai keanehan kian menjadi-jadi ketika pria tersebut diminta menghubungi temannya. Namun nomor telepon genggam sahabatnya mendadak tidak aktif. Dan bahkan bukan hanya itu yang saya lihat, menurut pengakuan dia kan dia bertemu temannya. Berarti si bangsa jin yang ada di tempat tersebut memanipulasi juga sosok yang bisa menyerupai temannya di tempat tersebut. Entah seperti apa kebenaran di balik cerita misteri yang viral ini. Satu hal, bahwa RSK Tayu memang dikenal angker oleh warga sekitar. Konon di malam hari kerap terdengar suara-suara misterius dari sana. Tak hanya bunyi seperti benda-benda berjatuhan, konon juga muncul sejumlah penampakan sosok astral. Biasanya Mbak ya, memang ada yang berupa tujuannya keusilan tersendiri dari si makhluk tersebut. Karena yang kita ketahui sendiri, bangsa jin itu memang doyannya ngeganggu, memanipulasi.
Ada sesuatu yang jalan di atas. Good people, itulah tadi misteri yang hadir dari rumah sakit kosong tak berpenghuni.